Ya, hari ini kita akan belajar bersama, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini kakak ambil dari Yesaya 6 ayat 8. Ayo buka Alkitabnya, Yesaya 6 ayat 8. Dan kita akan membaca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Sudah? Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Waduh, apalagi ya? Susah betul menghafalnya. Ketiga, Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ayo, dihafal lagi. susah dihafal. Mana lagi besok harus berdiri di depan. Saya grogi, saya tidak mampu. Malu. Lah, kenapa malu? Kenapa grogi? Kan ada usaha sekarang sementara dihafal dan pasti akan dihafal. Ayo sini, Mama bantu lagi. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang... Wah, suara kamu bagus. Bagus ya. Kamu punya talenta bernyanyi. Iya Pak, aduh malu, terciduk deh. Maklum Pak, hobi saya suka menyanyi. Bersyukurlah kamu diberikan suara yang indah dari Tuhan, yang tidak semua orang miliki. Oh iya, mau tidak bantu Bapak ikut pelayanan dan kamu nanti jadi singers di ibadah minggu depan. Waduh. Sesuai jadwal Bapak jadi WL, jadi liturgis. Aduh, Gimana? aku malu Pak. Aduh, bagaimana ya? Aku tidak berani menyanyi di depan banyak orang Pak. Aku malu. Kan ada Bapak dan juga suara kamu bagus kok, merdu. Yuk sama-sama Bapak latihan bersama di gereja. Nah, ada tidak yang seperti teman-teman kita tadi di drama tadi? Ayo angkat tangan, angkat tangannya. Ih, ada di sana tuh yang malu-malu, angkat tangannya. Ya, itu adalah drama reality yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anakku semua, adik-adikku semua, hari ini kita firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, kita bahas pertama. Kakak ambil dari Yesaya 6 ayat 8 tadi yang sudah kita baca-baca bersama. Dan ada empat hal yang kita akan bahas bersama yang kakak garis bawahi. Yaitu yang pertama kita bisa melihat di lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Pertama yaitu Tuhan berkata. Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan berbicara. Tuhan tidak berbisik, apalagi bergumam ataupun berkumur-kumur. Tuhan memperdengarkan suaranya sangat-sangat jelas. Nabi Yesaya mendengar suara Tuhan, bukan suara yang lain, bukan suara iblis atau suara angin. Nabi Yesaya mendengar dengan jelas suara Tuhan, dan Nabi Yesaya fokus dengan suara Tuhan, fokus dengan firman Tuhan, fokus dengan sabda Tuhan. Itu yang pertama. Ya, hal yang pertama tadi, Tuhan berbicara.
suara Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa lihat lagi di sini di pembacaan kita, siapakah yang akan kuutus? Tuhan berbicara, Tuhan bertanya, Tuhan memanggil. Hal ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan itu sedemikian rupa sehingga menuntut seseorang utusan yang terpilih dan andal. Orang yang telah diberikan talenta dan karunia dari Tuhan. Tuhan bukan sedang berkonsultasi atau sedang mengemis bermohon kepada Nabi Yesaya, tapi Tuhan sudah dan memilih Nabi Yesaya. Yang diinginkan sebenarnya adalah bagaimana respon atas panggilan Tuhan, bagaimana respon Nabi Yesaya atas suara Tuhan. Siapakah yang kuutus? Siapakah yang memadai? Dibutuhkan suatu keberanian tertentu untuk dapat bekerja dengan setia bagi Allah. Yang ketiga, kita bisa lihat pembacaan kita, siapakah yang mau pergi untuk aku? Sekali lagi, Tuhan tidak lagi bermohon-mohon atau tidak makamase-mase atau tidak sedang melakukan konsultasi perbincangan untuk menentukan siapa orang yang mau. Yohanes 15 ayat 16. Ayo buka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 16. Sudah dapat? Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, siapakah yang akan kuutus? Dan yang ketiga, siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan yang keempat, respon dari Nabi Yesaya akan suara Tuhan, akan panggilan Tuhan. Dan Nabi Yesaya pun menjawab, yang keempat, ini aku, utuslah aku. Sesungguhnya Nabi Yesaya, kita bisa lihat di ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Nabi Yesaya di ayat-ayat sebelumnya ini sangat-sangat tidak percaya diri. Dalam benaknya, apakah pertanyaan Tuhan ini kepadanya akan dia iyakan atau dia tolak? Apakah nantinya kalau saya iyakan akan berhasil? Apakah saya layak? Apakah? Segala kekhawatiran muncul di benak Nabi Yesaya. Dia pun galau, dia ragu dan ketakutan. Nabi Yesaya menyadari, sehingga dia menjawab dan merespon, ini aku. Dia menyadari bahwa ada jaminan pengampunan dosa. Awan-awan mendung itu ditiup pergi. Keraguan dan ketakutan itu ditiup pergi. Kesiapan hatinya dengan sukarela tanpa tertekan, ia pun berkata, ini aku, utuslah aku. Ia menyerahkan dirinya kepada Allah, utus aku, kemanapun saja engkau mau Tuhan, karena engkau akan mendampingi aku. Anak-anakku yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pemuda-pemudi pada waktu yang lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, menyatakan kesatuan mereka. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Dengan bakat dan talenta yang mereka miliki, pemuda-pemudi pada waktu itu berani dan maju untuk meraih cita-cita, yakni berdirinya negara bangsa Indonesia. Kalau kita hitung-hitung dari tanggal 28 Oktober 1928 ke tanggal 17 Agustus
1945 yang merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia cukup jauh juga. Kalau kita hitung itu kurang lebih hampir sekian tahun. Tapi ada keyakinan pemuda-pemudi tersebut karena kita menyadari bahwa banyak anak-anak Tuhan juga turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di situ ada doa, di situ ada keringat anak-anak Tuhan. Pemuda-pemudi yang waktu itu mereka mengatakan, "Utuslah aku, pakai aku Tuhan." Anak-anakku yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, berkat dan talenta, bakat dan talenta yang kita miliki, ayo kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita telah diselamatkan dengan darah Yesus Kristus. Ada jaminan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Tiup jauh-jauh kekhawatiran, merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri. Yang punya talenta menyanyi, ayo katakan, "Ini aku, pakai aku Tuhan." Yang punya talenta bermain musik, ayo katakan, "Ini aku, pakai aku Tuhan." Karena kita telah dipilih oleh Tuhan dalam bentuk pelayanan sekecil apapun, ayo katakan, "Ini aku, pakai aku Tuhan." Menjadi berkat bagi lingkungan, bagi kota, bagi negara kita, negara Indonesia. Baik itu dalam doa dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini aku, utuslah aku. Amin.